yang akan membahas tentang perencanaan keuangan nih. Jadi bahasannya lebih luas lagi, bahasannya general banget. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang kayak, aduh kayaknya nggak cocok deh sama saham, kayaknya pusing belajar saham. Nah mungkin lebih pengen belajar perencanaan keuangan. Nah ini nih waktunya. Jadi kalian bisa standby di sini dan dengerin mereka gitu ya. Nah kenapa sih investasiku juga membuka kesempatan untuk komunitas seperti Cuan Kui dari perencanaan keuangan? Karena seperti yang sudah pernah aku mention sebelumnya, investasiku bukan hanya sebuah platform aplikasi saham, tapi kita juga on progress ke depannya secepatnya sebentar lagi akan ada penjualan reksadana dan tentunya obligasi dan yang terakhir juga kita akan punya perencanaan keuangan. Jadi kita udah komplit, nggak seperti sekuritas-sekuritas lain, kita punya semuanya dalam satu aplikasi dari saham, investasi, reksadana, obligasi dan juga perencanaan keuangan. Nah, oke, mungkin Kak Marina udah bisa masuk lagi, suaranya aman? Bisa Mbak? Halo? Oh, Dengar oke, Mbak? oke. Tadi mungkin dengar. Mungkin tadi ada yang mau dilanjutin lagi? Lanjut aja Mbak. Oke. Oke, kalau tadi udah dibahas, kita udah denger ya teman-teman, kedua orang di bawah aku ini dua-duanya background-nya dari perbankan semua. Tapi aku ngeliat perasaan di gelar sarjananya Kak Ina dan Kak Rahman nih justru bukan ekonomi atau manajemen nih. Justru gelarnya ST mungkin sarjana teknik dan juga Bachelor of Technology atau Bachelor of Technical gitu mungkin boleh dijelasin dulu nih. Dari Kak Oke, Rahman mungkin dulu. kalau dari saya nih kayaknya mungkin dari eh, teknologi yang tersesat ya, tapi nggak tersesat juga sih. Memang dulu satunya saya di teknologi ya, terutama information system. Cuma saya minornya di financial management. Jadi ujung-ujungnya begitu Oh, pertama oke. kali kerja pun ikut di salah satu MDP, salah satu bank asing, Management Development Program, itu kebetulan spesialisasinya di wealth management. Nah dari situ terus beriring waktu akhirnya lengkap sampai akhirnya ke perencanaan keuangan, dan dari mengedukasi nasabah di perbankan kita terinspirasi kenapa kita nggak buka sendiri juga konsultasinya, kayaknya lebih enak nih, jadi kita lebih bebas nih, nggak perlu ada aturan yang saklek banget harus ini itu, dan kita bisa lebih bebas ekspresi gitu. Oh, oke. Berarti bener ya backgroundnya Bachelor of Technology gitu ya. Iya benar, Oke. Bachelor of Technology ya. Kalau Kak Ina sendiri? Ya sebenarnya ya kita kan sama-sama anak teknik ya Pak Rahman ya. Tapi mungkin Pak Rahman lebih ke bisnis tekniknya, kalau saya lebih ke teknik informatikanya. Jadi memang Oh, oke. memang tidak sejalan ya Mbak sama yang perbankan. Tapi kan kalau perbankan kan sekarang sudah menerima lulusan dari any major ya Mbak, semua major. Jadi pertama memang udah masuk di perbankan dari awal kerja itu memang sarjananya teknik. Tapi setelah beriringnya waktu, terus juga job desk-nya di kerjaan perbankannya itu melayani nasabah dan lain, kemudian kita juga ngambil sertifikasi terkait itu, jadi langsung ini apa namanya terjun lah di financial planning gitu kan. Kita juga ngelihat bahwasanya nasabah juga butuh untuk itu kan, untuk gimana caranya mengelola keuangan dengan baik, kemudian gimana mengelola portfolio mereka seperti itu. Jadi fokusnya sih lebih ke situ sih Mbak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah kakak berdua ini pasangan, suami istri, kakak adik, tetangga, atau gimana ya ketemunya gitu? Siapa nih yang mau jawab duluan? Kalau pasangan Saya nggak jawab mungkin ya. lah ya. Oh, oke. Yang jelas kita bukan pasangan lah. Kalau pasangan bukan. Oke. Punya suami, saya punya istri, punya masing-masing ya. Iya, oke. Ternyata bukan pasangan ya, teman-teman. Oke. Bukan. Kita lebih tepatnya mungkin partner in crime ya. Oh, partner in crime. Oke. Jadi apakah ketemunya di bank yang sama dulu atau ketemunya di tempat lain? Oh, kita ketemunya dulu karena kita satu kompleks perumahan awalnya. Iya, tetangga Mbak. Oh, tetangga. Tetanggaan. Tetangga Oh, jadi teman kecil kan sampai besar gitu. Nah, terus punya visi yang sama ya udah gabung deh gitu. oh, tetangga aslinya. Oke. Lucu ya, ternyata tetangga berhasil menemukan jalan di financial bersama-sama gitu. Oke, kalau gitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih ya, dari tadi kalau cuanku ini fokusnya di perencanaan keuangan, karena background Kak Rahman dan Kak Ina ini keduanya tertariknya di bidang keuangan.
sesuai dengan topik yang tadi udah dibahas gitu ya, karena kita sebentar lagi mau lebaran dan THR-nya juga udah pasti pada cair, atau mungkin ada yang belum cair sedikit lagi gitu ya. Nggak apa-apa, tapi mungkin kalau yang belum cair justru malah menjadi kesempatan nih. Karena di sore hari ini kita akan membahas bagaimana caranya memanfaatkan THR tersebut dengan lebih optimal gitu ya. Nah, biasanya gimana sih cara mengelola THR gitu? Nih, menurut Kak Ina gitu, apakah kalau sekarang nih lagi pandemi COVID gitu kan, kita jiwa nasionalisnya tumbuh lebih tinggi. Jadi kita harus menghabiskan THR untuk menggerakkan perekonomian roda negara gitu. Gimana nih harusnya mengalokasikannya nih Kak Ina? Oke. Kalau terkait tentang THR, pastinya kita ngerasa banyak duit ya Mbak ya. Kalau misalnya udah dapat THR itu, udah dapat THR, udah dapat gaji juga bulan itu kan. Jadi ngerasa ya Allah, kok banyak banget ya duit kita gitu. Dan biasanya juga kita nggak terasa tuh buat ngeluarin duitnya kan. Buat beli ini, beli itu, segala macam. Jadi setelah kita dapat THR itu, diwajibkan memang kita harus mengalokasikannya, membuat budgeting ya, smart budgeting ala cuankuy. Nah jadi itu harus benar-benar kita buatkan tuh budgetingnya, harus supaya nanti uang yang kita terima itu kita tahu nih keluarnya kemana, terus dipergunakannya untuk apa aja gitu. Jadi ada porsi-porsinya. Jadi kita kalau namanya pas Ramadan itu kan, bulan Ramadan itu kan ada yang namanya zakat, kemudian sedekah, infak, dan lain-lain ya. Kalau untuk yang ibu hamil atau apa yang tidak bisa berpuasa kan ada fidyahnya juga. Itu kan butuh dana tuh juga Mbak untuk pembayarannya. Kemudian juga kita pasti punya kebutuhan untuk hari raya ya, seperti misalnya beli baju baru untuk lebaran atau makanan konsumsi dan lain-lain. Kemudian juga mau mudik kan itu juga butuh ya, kirim hampers gitu kan. Nah, untuk mudik juga tuh pasti butuh biaya yang lebih besar kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk budgetingnya sendiri, sebenarnya ada kalau di cuanku itu ada porsinya Mbak. Jadi dari 100% itu di zakat, yang penting kan paling pertama itu adalah zakat sedekah atau infak, supaya kita juga jalanin ibadahnya juga sesuai dengan, maksudnya kita juga bisa dapat pahala dari duit kita itu kan gitu. Jadi itu di porsi 10% seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya kita punya kewajiban kan, kita punya duit, kita dapat THR nih, tapi kita juga punya misalnya utang kartu kredit atau utang apa, jadi kita wajib tuh, yang wajib dulu deh dipenuhin, seperti itu. Kayak kewajiban misalnya hutang gitu kan, itu porsinya di 10% seperti itu. Kemudian juga setelah itu kan nanti ke depannya, kalau misalnya kita sudah bayar hutang kan udah tenang nih Mbak, misalnya kan, jadi kita mau membelanjakan duit kita itu enak nih ngeluarinnya. Kalau misalnya kita sudah membayar hutang, jadi nggak dikejar-kejar sama hutang lagi, kemudian zakat juga sudah terpenuhi gitu kan. Nah kalau untuk selanjutnya itu kita butuh porsi untuk dana darurat. Nanti siapa tahu nih ke depan misalnya kita mudik, butuh misalnya perawatan untuk mobil segala macam, itu kan butuh dana juga tuh. Nah itu bisa digunakan untuk dana darurat. Atau nanti kalau misalnya pada saat lebaran kebanyakan makanan manis gitu kan, kita sakit atau apa, itu kan nanti bisa dipakai untuk dana daruratnya. Itu porsinya 10% Mbak. Nah kalau kebutuhan hari raya memang kita butuh lebih besar ya porsinya dibanding sama zakat dan dana darurat serta kewajiban, itu sekitar 50%. Jadi nanti di situ semua ada makanan, kemudian kue lebaran, terus juga baju lebaran, terus kayak Mbak tadi bilang hampers, sekarang kan lagi ngirim hampers ke kolega-kolega, terus ke relasi teman-teman atau keluarga gitu kan. Nah, ke teman-teman gitu. Nah, jadi itu kan nanti dibudgetin juga tuh, itu semuanya masuk ke di 50% itu tadi. Nah, terus yang terakhir itu jangan lupa dari yang duit itu tadi kita harus investasikan juga nih, karena kan kalau misalnya yang beragama Islam kan Mbak akan ada yang namanya Idul Adha nanti ya, setelah ini 2 bulan lagi atau sebulan lagi, itu kita harus pikirkan juga tuh. Nah, nanti kan di Idul Adha juga ada kebutuhan lain kan gitu, untuk berkurban segala macam gitu. Nah itu bisa diinvestasikan dari pas saat untuk duit THR itu sendiri gitu. Jadi sedangkan karena kan di Idul Adha kita nggak dapat THR lagi kan, seperti itu. Dan juga investasi itu ya sisanya tadi setelah 10% untuk yang zakat, kewajiban dan dana darurat, kemudian 50% untuk
kebutuhan dan 20%-nya ya itu untuk tadi investasi. Jadi dana THR itu nggak habis bener kan Mbak gitu. Memang kita membantu negara nih untuk apa bikin daya beli masyarakat naik gitu kan. Tapi memang kita harus berpikir juga investasi ke depannya apa. Nah, investasi ke depannya itu pasti kita pengennya ke instrumen-instrumen yang memang benar-benar bisa membuat dana kita berkembang ya. Salah satunya yaitu investasi di saham, misalnya di investasiku seperti itu. Kemudian di reksadana yang kata Mbak tadi bakal ada di investasiku kan, investasiku nanti. Jadi itu nanti bisa di budgeting tuh. Jadi intinya saving sama spending gitu. Itu sih Mbak ya, inti dari kalau misalnya jangan sampai habis aja duit kita gitu kan. Jadi ada budget-budgetnya yang memang harus dialokasikan gitu. Oke, jadi smart budgeting alat cuankuy langsung terjawab nih ya. Jadi begitu kita dapat THR langsung tuh bisa dialokasikan untuk saving dan juga spending. Tapi semuanya smart. Jadi untuk kebutuhan hari rayanya sendiri nggak apa-apa ya Kak di-spend 50%-nya? Ya nggak apa-apa Mbak. Tapi kalau misalnya nih kan kita kadang ada duit tukar untuk THR gitu kan. Nah kan itu biasanya nggak habis tuh. Bisa juga kalau misalnya udah ada sisa itu bisa diinvestasikan lagi gitu, ditabung lagi gitu. Bener. Tapi kalau misalnya mau dihabisin juga boleh sih. Tapi kan dengan syarat ya bahwa tadi yang porsi-porsi yang kayak investasi, kemudian zakat, kemudian kewajiban dan lain-lain itu harus terpenuhi dulu Mbak, seperti itu. Oke, jadi nggak asal langsung habis aja gitu ya, mentang-mentang kita dapat duit yang rasanya seabrek tiba-tiba langsung dihabisin. Jadi tetap langsung disisiin buat investasi dan juga beramal. Nah, itu kalau tadi menurut Kak Ina. Nah, kalau menurut Kak Rahman sendiri, tadi Kak Ina udah bilang aspek yang paling penting itu kan pasti bayar hutang dan juga zakat. Karena kita lagi ngerayain puasa, lebaran, dan itu kan relate banget tuh sama zakat, fitrah, dan lain-lain. Nah, kalau menurut Kak Rahman sendiri, selain itu tuh yang penting apa sih dalam smart budgeting-nya? Halo? Apakah suaranya aman? Sorry, putus kayaknya di tempat saya. Gimana Mbak? Boleh diulang pertanyaannya Mbak? Boleh. Jadi kan kalau tadi menurut Kak Ina sendiri, smart budgeting ala cuanku itu penting banget nih buat ngebayar hutang pertama, dan tentunya yang kedua, kasih zakat atau sedekah ataupun infak gitu ya. Apakah suaranya sudah aman? Aman. Oke. Nah, kalau menurut Kak Rahman sendiri, setuju sama apa yang diucapin Kak Ina, atau justru Kak Rahman punya pemikiran lain nih, aspek apa yang sebenarnya paling penting kalau di smart budgeting dalam rangka mendapatkan THR ini? Kalau yang dari dijelasin sama Mbak Ina tadi, pastinya kita setuju banget ya, karena kan itu juga salah satu part dari kita sebagai perencanaan keuangan nih. Salah satu alokasi yang kita sarankan. Nah, tetapi balik lagi ke tadi, THR kalau tidak dilakukan untuk yang namanya infak dan sedekah, itu nanti tidak sesuai dengan judulnya. Apalagi ini THR dalam rangka misalnya untuk yang muslim adalah merayakan lebaran. Intinya adalah kita berinfak dulu gitu. Jangan sampai THR belanja dulu, berinfaknya kemudian. Ini yang berbahaya. Nah, tetapi aspek yang paling penting menurut saya itu adalah ke arah investasi dan dana darurat. Kenapa? Karena kita udah dilihat nih siklusnya dari 3 tahun terakhir sejak ada COVID-19 ya. Kita lihat COVID-19 itu udah banyak banget disrupsi yang terjadi. Salah satunya itu banyak usaha yang macet, bisnis yang tidak jalan. Terus banyak juga karyawan mungkin yang perusahaannya tutup akhirnya di layoff. Nah, teman-teman yang tidak punya perencanaan keuangan, yang tidak siap, tidak punya dana darurat, itu akan mengalami yang namanya nanti krisis keuangan pribadi. Artinya personal nih. Yang tadinya mungkin bisa belanja ke Indomaret, belanja aja, bawa merek, bisa belanja tanpa mikir, tinggal bayar gitu. Mungkin nanti akhirnya belanjanya harus strict budget nih. Harus lihat nih, oh ini bayar berapa nih, ini bayar berapa, ada beberapa porsi yang dikurangi. Nah, saat ini tidak ada dana darurat, atau misalnya nanti di layoff sama perusahaan. Nah, yang jadi masalah nih kecenderungannya untuk di Indonesia sendiri, kalau terjadi layoff besar-besar, nanti yang ada kita protes dan demo. Nah, yang jadi masalah, protes dan demo itu tidak menyelesaikan masalah, ya kan, kita nggak bisa protes. Terus apalagi nanti pajak nih, mungkin karena setelah dibagi-baginya vaksin gratis, pajak naik nih. Semua jadi mahal, harga barang, harga jasa, harga financial planning cuankuy, tapi nggak naik kok, masih segitu-segitu aja gitu kan. Masih masuk ya kan, masih segitu-segitu aja. Nah, ini yang harus di-prepare. Kenapa di investasi? Nah, salah satunya itu tadi kita memprepare untuk kejadian yang terburuk yang akan terjadi.
semua pajak naik, segala macam biaya-biaya naik, harga bensin naik, minyak naik, tapi yang tidak naik itu biasanya gaji. Betul. Gaji nggak naik. Nah, gimana cara mengantisipasi gaji yang tidak naik tadi? Dengan cara kita berinvestasi. Itu idealnya. Jadi kita harus siapin dana darurat minimal 6 kali dari pengeluaran kita tiap bulan. In case something happens ke kita yang terburuk, kayak tadi Mbak Ina sempat bilang ada sakit, ada mobil rusak, atau motor dimaling, itu setidaknya ada uang untuk bisa beli lagi. Setidaknya untuk ngerental. Setidaknya kita masih hidup kalau kita kehilangan sumber pendapatan. Nah, itu tadi. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita sudah berinvestasi tapi ternyata masih kurang, berarti adalah apa? Kita harus menambah yang namanya penghasilan. Nah, artinya penghasilan kita itu sudah tidak cukup lagi atau tidak relevan untuk kehidupan kita. Itu. Tetapi cara nambahnya adalah dengan cara yang halal. Bukan berarti protes atau bukan berarti ngepet. Kalau kata anak zaman sekarang, Aja gitu kan. cari side Nah, hustle sama. yang banyak gitu ya. Halo? Aduh, Halo. agak putus-putus, sorry. Oh, oke. Ini kayaknya kalau kata kekurangan kita karena kita di daerah gitu. Sinyalnya kalau hujan dikit kadang suka hilang-hilang. lagi Beda kalau kayak di hujan. Jakarta gitu kan. Oke. Kalau kata anak Jakarta, cari sampingan tuh Nah, side ini hustle saya gitu. lanjut ya. Nah, saya Ya, lanjut nih. boleh. Nah, yang ketiga, Halo. Oh, ternyata Kak Rahmannya loading. Iya bener. Oh, oke, Kak Marina nyambung. Nah, Ramenya Kak loading. Marina nih. Karena Kak Marina tetangga, berarti kan rumahnya deket nih. Berarti lagi sama-sama hujan dong. Iya bener. Iya Mbak, mungkin agak gantian nih nanti loadingnya nih kayaknya. Gantian gitu HP-nya. Ini Kakak di daerah mana sih, Kak, kalau boleh tahu? Kita domisilinya di Bengkulu. Oh, alah, di Bengkulu. Hilang orang mana? Iya. Nggak apa-apa, nanti aku Iya, invite di lagi. Bengkulu. Berarti Kakak Udah pernah berdua ke nih Bengkulu Mbak? Sila belum? belum. Sayang sih. Nanti main-main ke sini ya. Siap. Ditunggu undangannya. Kakak Iya. berarti dari kecil besar dan tinggal di Bengkulu, atau dulu udah pernah merantau kuliah kemana baru balik lagi? Oh, kalau kerja itu sebelumnya saya di Dumai. Memang udah merantau sih Mbak, tapi memang asli lahir tinggal di sini gitu. Oke. Sekarang berarti balik ke Bengkulu nih posisinya. nah ini akhirnya udah bisa kembali. Iya, balik lagi ke Bengkulu Mbak. Balik lagi ke Bengkulu setelah kerja di sana kan, ngikut suami. Tuh Pak Ramanya minta di-invite lagi Mbak sebentar. Oh, boleh. Udah aku invite, apakah masuk? Oh, udah invite. Bentar ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Oh, dia live ya? Oke. Ntar Mbak lagi Oke, nggak apa-apa, santai. udah masuk belum? Kalau Mbak Belum. Cila memang Apa-apa. di Jakarta udah lama Mbak? Iya, aku besar dan lahir besar tinggal di Jakarta pokoknya. Ah gitu. Oke. Nah, mungkin sambil nungguin Kak Rahman, kita lanjut dulu nih, Kak. Nah, udah balik. muncul akhirnya. Oke. Oke, Kak, mungkin Aduh, lanjut dulu deh. ini sama dia Kak nih, Rahman. urusan sinyal nih memang ya. Betul, selalu seperti itu. Di Indonesia tuh masih gitu ya. Sekarang Ya, dia menghilang lagi. Halo, apakah sudah kembali terhubung? Iya Mbak, sinyalnya di sini agak susah. ada beberapa hari terakhir ini sinyal gangguan terus nih kayaknya. Kepotong. Oh, oke. Oh. Oke, sekarang keduanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, mungkin teman-teman kawan Visto di rumah yang masih punya pertanyaan, yang ingin bertanya terutama tentang perencanaan keuangan itu sendiri, teman-teman boleh taruh pertanyaan di kolom Q&A yang ada di bawah. Jangan taruh di kolom komentar, karena nanti susah scroll-scrollnya. Taruh aja, karena udah tahu nih ya, jadi sore hari ini kita bahasnya perencanaan keuangan. Tadi udah dijelasin gimana caranya smart budgeting. Nah, boleh kalau misalnya punya permasalahan kayak, aduh, kok gaji aku kayaknya nggak nambah-nambah, tapi kok utangnya makin nambah. Iya, cuman Tapi mampir asetnya doang ya Mbak di tanggal nambah. 1. Iya, nah itu dia. Cuman mampir doang. Nah, boleh dikasih pertanyaannya di kolom Q&A yang di bawah.
Nanti akan aku baca-bacain dan langsung ditanyakan sama mereka yang sudah spesialis. Nah, alhamdulillah. Selamat datang Nah, kembali. udah kembali. Aduh, mohon maaf gangguan teknis. Oke, baik, siap. Kita lanjut ke Rahman. Tadi pertama udah Oh ya, bahas kita kalau lanjut. kita harus berinvestasi. Yang kedua, extra income atau cari side hustle. Nah, terus selanjutnya apa nih, Kak? Nah, yang ketiga nih jangan FOMO. Kebanyakan nih seperti kita Oke. lihat beberapa waktu yang lalu nih lagi FOMO-nya apa? Nih lagi rame masalah NFT. Jadi akhirnya semua orang jual foto selfie. Dengan apakah ada return-nya? Belum tentu gitu loh. Kecuali mungkin kita memang punya komunitas, kayak misalnya komunitas yang ada di teman-teman Visto. Komunitas yang bakal membantu hype barang-barang yang kita dagangin di NFT itu. Karena mungkin NFT ini kan satu barang yang baru. Saat dia benar-benar Betul. baru, dia akan rame. Tapi begitu orang udah tahu bahwa ini sebenarnya mungkin tidak memiliki nilai atau nilainya random abis, orang tidak mau lagi akhirnya beli gitu kan. Nah, kebanyakan di kita tuh banyak kan ikut. Terus yang ada lagi nih, misalnya teman-teman yang main saham juga, berinvestasi itu adalah pilihan yang salah satu yang pilihan yang tepat. Kenapa? Karena pajak atas saham itu cuma 0,1% dari pembelian bruto dibandingkan pajak penghasilan kita yang minimal di 14% atau 15% ya kan. Nah, tapi kalau main saham ini ada juga masalahnya. Kalau sekali lagi main sahamnya ikutan karena FOMO, ya kan, ya akhirnya juga kita akan boncos. Contoh misalnya nih teman-teman yang hype kemarin baru launching sahamnya Goto ya. Kayaknya rame Betul. banget, semua orang pengen memiliki Gojek Tokopedia gitu kan. Beli di harga 338 atau 388, terus sekarang akhirnya anjlok di 320-an. Tuh, nah buat yang belum biasa dengan fenomena ini di saham, maka itu akan jadi sesuatu yang mengerikan gitu. Wah, udah invest minus terus nih, udah invest minus terus. Nah, untungnya di investasiku itu udah ada apa trading idea-nya ya. Jadi mungkin bisa ikutin juga di situ gitu untuk yang urusan saham. Nah, tapi balik lagi karena ini perencanaan keuangan, kalau kita memang kira-kira belum yakin nih berani berinvestasi di saham, jangan nyemplung 100%. Kita bisa ke reksadana. Nanti itu akan coming soon juga di investasiku ya Mbak Sila ya, untuk reksadana. Betul, betul. Nah, kenapa reksadana ini menarik? Karena yang pertama itu reksadana sedikit banyak memberikan peace of mind dibandingkan saham. Bukan berarti saham jelek ya. Artinya buat yang pemula, itu udah ada orang yang mantengin sahamnya. Ada namanya fund manager. Jadi kita tinggal taruh aja duitnya, nanti asetnya tinggal berapa, kita cek. Oke, sepertinya kembali mengalami gangguan. Jadi tadi terakhir kita bahas reksadana itu menarik. Salah satunya reksadana. Kenapa reksadana Oke. salah satu yang dianjurkan juga? Karena reksadana ini bukan termasuk objek pajak. Ini yang paling menarik. Jadi kita bisa berinvestasi tanpa harus memikirkan bahwa nanti pelaporan pajaknya seperti apa, harus yang kita bayar berapa. Tapi kita cukup melaporkan total aset kita yang ada di reksadana berapa. Tapi sekarang udah kena biaya kira-kira. materai ya, Nah, Kak? itu Kalau di kira-kira. atas 10 juta. Oh iya, kalau ada 10 juta kena materai benar, 10.000. Jangan lupa. Tapi apalah arti 10.000 dibandingkan kena 10% dari aset kan? Gitu. Oh iya, jelas dong. Masih tetap lebih murah. Cuman ada aja gitu ya caranya mengenang-enangan bea materai. Kasihan gitu kalau yang baru masuk. Oke. Oke, sepertinya menghilang lagi Bapak Rahman. Halo. Oke, nah mungkin sambil nungguin Kak Rahman, aku geser dulu nih ke Kak Marina. Kak Ina, sebagai perencana keuangan nih, biasanya kakak tuh prosesnya tuh gimana sih sampai menelaah apakah kakak judge dulu nih di depan kayak coba sini kasih tahu asetnya apa aja, terus nanti dibilang oh ini keuangannya nggak sehat nih atau oh ini keuangannya udah bagus gitu. Nah sebenarnya tuh proses kakak sebagai seorang perencana keuangan tuh gimana sih tahapannya? Kalau untuk proses menjadi financial planner ya Mbak, perencana keuangan itu kita memang harus tersertifikasi ya Mbak ya. Nah, kalau di Cuanko itu kita sudah bisa mensertifikasi, kemudian kita sudah menjadi mentor untuk financial planner basic ya, tapi ya Mbak basic nggak yang advance. Jadi nanti akan ada disematkan nih misalnya Mbak ikut nih ke kita gitu, AWP namanya, Asosiasi Wealth Planner. Itu nanti di namanya Mbak Cila itu akan ada tuh gelar seumur hidup AWP gitu. Tapi kalau misalnya untuk kalau tadi pertanyaannya Mbak yang pertama, maaf saya skip. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih sebagai seorang perencana keuangan, kakak tuh gimana sih cara menelaah gitu ya, apakah seseorang ini keuangannya udah bagus apa belum gitu. Apakah misalnya ada aku nih datang ke kakak terus kayak mana sih ini asetnya semua kasih lihat sama hutangnya cicilannya.
Terus kayak, oh ini ternyata keuangannya kurang baik nih. Nah gitu. Sebenarnya tuh tahapannya gimana sih? Kalau tahapannya sendiri memang kita harus mengetahui nih Mbak, dari sisi, misalnya nih Mbak Cila jadi klien kita ya Mbak. Jadi nanti kita melakukan yang namanya dilihat dulu nih apa financial health check-nya dulu. Nah, kita ngelihat nih gimana arus kasnya Mbak, kemudian cash flow-nya Mbak seperti apa, kemudian nanti neraca keuangannya seperti apa. Misalnya aset-aset Mbaknya apa aja nih, kemudian utangnya Mbak apa aja gitu. Nanti kita bedah tuh Mbak gimana, nanti akan ada rasio-rasio yang akan melekat nih di dalam itu tuh nanti gimana, apakah memang apa namanya, apakah aset Mbak lebih besar dibanding ke utang atau gimana, itu nanti ada rasio-rasio yang melekat untuk ke sana gitu, yang mengikuti itu. Jadi dari situ, dari financial health check kita mengetahui nih apakah memang portfolio Mbak Cila ini bagus, atau memang nanti misalnya Mbak Cila kebanyakan di utang, atau misalnya asetnya Mbak banyak tapi asetnya itu nggak bergerak, misalnya hanya di deposito atau tabungan saja seperti itu. Jadi dari situ kita bisa kasih nih advice, kita bisa kasih saran aset Mbak tuh seharusnya bagusnya kemana sesuai dengan profil resiko Mbak gitu. Jadi karena setiapnya namanya investasi, kita kan harus mengetahui nih profil resiko kita tuh seperti apa. Apakah kita konvensional, apakah kita orangnya tuh agresif, apakah kita misalnya ya sosok misalnya nggak mau yang terlalu tinggi resiko tapi pengennya yang apa standar yang balance seperti itu. Itu nanti kita kulik lagi Mbak gitu. Nah itu kalau financial planning itu ada yang parsial, ada yang menyeluruh ya Mbak. Nah kalau yang untuk sekedar financial health check itu namanya parsial. Tapi kalau misalnya menyeluruh kita semua tuh dikulik semua. Jadi klien itu wajib untuk memberikan informasi yang benar-benar terbuka ya Mbak ke kita, supaya kita bisa memberikan sarannya yang lebih komprehensif seperti itu sih Mbak. Jadi semuanya ya, dari aset, utang, cicilan, harta warisan gitu, semuanya harus terbuka gitu, dikasih tahu gitu. Semuanya Mbak. Nanti kalau di financial planning juga ada apa namanya tuh tentang pajak juga kita akan jelasin gitu, tentang ahli waris juga kalau misalnya kliennya pengen, kita juga bisa jelasin gitu kan. Jadi memang menyeluruh banget Mbak, dari yang dari hulu ke hilir lah gitu. Nanti misalnya nih Mbak Cila sudah berkeluarga gitu, punya anak, nanti untuk anak-anaknya juga dijelasin gimana dana pendidikannya, kemudian Mbak Cila mau pensiun tahun berapa, kemudian kita memberikan mau pensiun nih dananya berapa nih, biayanya tabungannya untuk supaya mendapatkan dana pensiun, misalnya maunya 10M di umur 55 misalnya seperti itu. Itu nanti akan ada platform kita yang di Adis.Cuanku itu nanti akan kita kulik itu yang menyeluruh ya Mbak, yang komprehensif. Jadi memang benar-benar harus dilihat satu persatu sih Mbak, terkait tentang keuangannya Mbak, harus dibedah gitu. Nggak bisa cuman misalnya Mbak cuman declare hanya saya mau utangnya saja gitu, itu nggak bisa Mbak kalau kita nggak tahu nih pengeluaran Mbak berapa, gaji Mbak berapa gitu. Jadi memang tapi ini sifatnya private and confidential, hanya kita dan klien saja yang tahu gitu. Soalnya bisa aja utangnya mungkin utang produktif ya Mbak, bukan utang konsumtif gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin ya, sehat-sehat aja gitu ya. Okay. Benar. Nah, kita lihat juga tuh nanti porsinya, apakah memang porsi kredit produktif itu mungkin lebih besar atau lebih kecil dari konsumtif, atau siapa tahu konsumtifnya lebih banyak, atau mungkin kita juga bisa Mbak lihatin bahwa kredit konsumtif itu bisa jadi produktif dan produktif bisa jadi konsumtif, tergantung nanti kita ngelihatnya itu seperti apa, dipergunakan untuk apa gitu. Itu sih Mbak. Oke, siap. Nah, mungkin Kak Rahman udah sinyalnya stabil? Seharusnya sih stabil. Oke, kalau gitu mungkin kita bahas dulu sedikit yang tadi udah dibahasin. Menurut Kak Rahman, reksadana ini juga cukup menarik nih, karena pertama itu peace of mind, karena kita nggak perlu mantangin tiap hari, udah ada orang yang ngeliatin, kita percaya sama manajer investasinya, dan yang kedua tentunya bukan objek pajak. Mungkin tadi pas keputus ada lagi Kak yang mau ditambahin? Kalau dari tadi kayaknya cukup sih sampai batas reksadana tadi. Itu salah satu instrumen investasi yang paling gampang. Tapi ya itu tadi balik lagi kan. Yang paling penting adalah financial literacy-nya harus kebuka dulu. Karena jangan sampai nanti ada produk yang mirip-mirip dikira reksadana. Atau misalnya ada produk-produk yang sebenarnya itu Ponzi scheme, tapi seolah-olah itu reksadana, akhirnya ikutan. Akhirnya jadi boncos lagi. Gitu. Jadi memang apapun yang kita lakukan, sebaiknya kita investasi dulu ke ilmunya.
gitu. Dan kalau misalnya pengen investasi ke ilmu tapi tidak ada waktu, itu bisa pakai jasa konsultan kayak kita gitu. Oke, siap. Nah, Kak, kalau boleh tahu Platformnya nih, di sebenarnya investasi. datang ke Kakak tuh sekali aja cukup kayak kasih tahu nih semuanya. Tadi kan aku harus sudah sebutin harta, aset, warisan, hutang, cicilan, atau perlu setiap bulan, atau sebenarnya tuh butuhnya berapa lama sekali ya, Kak? Kalau itu kita case by case, tergantung sama kontraknya sama klien maunya seperti apa. Bahkan ada klien yang datang itu konsultasi per jam. Misalnya dia cuma konsultasi parsial, misalnya, oh saya udah mau punya anak nih, anak saya ada 3 mau sekolah, gitu kan. Kira-kira biayanya seperti apa dengan yang saya punya ini. Nah, kita kan konsultasi. Nah, konsultasi by lisan itu biasanya kita bisa hourly, besok bisa nyambung lagi boleh, tapi artinya tidak ada data yang terrecord. Tapi kalau misalnya memang pengen yang ada recordnya, itu biasanya kita nanti ada kontraknya sama klien yang paling cepat kita akan review per 3 bulan. Apakah 3 bulan ke depan setelah konsultasi sudah dilakukan atau belum? Gitu. Nah, hasil pada yang dilakukan oleh masing-masing klien itu kembali lagi ke kliennya. Kalau memang dia lakukan, hasilnya bagus, oke. Kalau misalnya dia sudah kita kasih saran tapi tidak dilakukan, ya itu masalahnya bukan di kita lagi gitu kan. Iya. Tapi banyak nih Memang sudah tipe-tipe di klien klien. yang datang seperti itu. Benar. Datang Oh. ke kita, konsultasi ya kan. 3 bulan kemudian saat kita tanya, gimana Pak, ini saya belum gini-gini. Nah, itu alasannya masih, oh ini tadi kita belum sempat lakukan karena gini-gini. Nah, padahal saat kita inisiasi di awal, saat kita sudah financial health check, ini adalah hal-hal yang mungkin possible untuk dia lakukan, yang mungkin nantinya di 3 bulan di review itu bisa dirubah lagi strukturnya Perbaiki. gitu. Nah, tapi kalau itu bisa diperbaiki, tapi kalau tidak dilakukan, nah kadang kita juga bingung. Jadi kita harus riset lagi ke square one, balik lagi ke awal. Tapi di situ sih Oke, challenge dan menariknya dari financial planning. Oke. Nah, sebenarnya di Cuanku sendiri ini ada aplikasinya, websitenya, atau memang Excel biasa aja di platform kakak berdua? Nah, kalau kita nanti kita punya kita sendiri ya, kita kan terbitkan yang dalam bentuk PDF boleh, kalau mau dicetakin juga boleh. Dan rata-rata kalau klien yang online, hasilnya kita kirimnya by PDF. Jadi kita kasih komen-komen di setiap rasio keuangannya. Misalnya dana daruratnya kurang, maka kita akan menyarankan sebaiknya Anda fokus dulu ke dana darurat. Atau mungkin proteksinya nggak ada. Nah, jadi asetnya gede, banyak, tapi tidak liquid dan tidak ada proteksi. Jadi sehingga jika terjadi resiko, itu akan menyulitkan ahli waris. Nah, itu kita akan kasih komen-komen juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya nasabahnya hanya ingin, atau kliennya hanya ingin financial health check dulu. Kita akan approach dari sisi itu dulu. Belum ke arah nanti, oh ini duitnya harus kemana, ini apa yang harus dibeli, belum. Baru ke arah situ dulu. Nah, kalau misalnya klien setuju, oke, pengen dibuatkan yang lebih lanjut, lebih komprehensif, baru kita akan proses. Dan serta-merta yang datang ke kita pun dalam artian wajib yang dikatakan Mbak Ina itu bukan berarti wajib terus harus langsung telanjang ya. Artinya langsung ngomong, oh gaji saya sekian, gini, enggak. Tapi itu juga balik lagi ke mereka. Apakah mereka mau menyatakan semuanya atau tidak, itu balik ke mereka. Hasilnya pun nanti akan berpengaruh di situ gitu. Misalnya saya punya gaji 12 juta misalnya kan, tapi saya punya utang Pak cuma 500.000 yang dia ngaku, tapi dia punya utang sebenarnya utang yang lain dari pakai nama yang lain itu sampai 12 juta, 15 juta atau cicilannya banyak gitu. Jadi nanti itu akan Banyak ya, berpengaruh Kak, juga ke seperti itu? future. Banyak case yang seperti itu. Karena kita lihat kalau dari kacamata kita atau kacamata saya, kalau itu literally ya kalau kacamata saya. Dari kacamata Oke. kita, ini possible nih untuk melakukan satu langkah A. Misalnya langkah strategisnya adalah porsi reksadananya misalnya 70% dari investasi, sisanya ke saham. Core fund-nya justru core fund-nya di reksadana gitu. Satellite fund-nya yang kita bahas di saham. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Jadi return yang terjadi pun akan berbeda. Kita estimated return misalnya 20% dalam 3 bulan, tapi karena komposisinya berbeda, maka return yang kembali juga bisa jadi di bawah dari 20%. Oke. Gitu. Dan Kalau tadi biasanya kakak kita sempat ngasihnya, bahas, gimana? kalau tadi kakak sempat bahas Ya boleh. proteksi, tapi aku jadi kepikiran nih, soalnya ada beberapa aku sering lihat gitu ya, seliweran orang-orang yang backgroundnya sebenarnya jualan asuransi, tapi habis itu ditambahin iming-iming certified financial planner. Nah, kalau kakak berdua ini emang aslinya CFP duluan ya, jadi bukan agent insurance. Kalau Iya kan? kalau ya wealth management dulu baru insurance. Kalau kita Tetap ada ujungnya insurance. Oh, oke. Jadi tetap memang pasti ada karena certified dulu gitu. karena Ya, dalam kita perencanaan certified dulu. keuangan asuransi itu atau insurance itu adalah salah satu hal yang juga melekat erat, nggak bisa dipisahkan. Mm-mm. Jadi mau nggak mau kita harus belajar itu. Dan yang lebih kompleks lagi itu sebenarnya ada lagi pajak, juga waris. Nah ini menarik Berarti juga karena Kakak waris all ini in? macam-macam. All in, harusnya all in. Oke. Harusnya all in. Tapi tergantung klien lagi mau semua atau enggak. Karena tarifnya kan beda-beda. Iya Ya, dong, tapi kita jelas. independen kok, Mbak.
Oke, Nggak yang jadi tidak apa agen mengarahkan. ketambah tadi kan agen asuransi Heeh. bukan gitu bukan Oke, asuransi. oke. Nah, mungkin boleh dijelasin dong Kak, kalau tadi yang ngebahas ahli waris gitu ya. Itu gimana sih, kayak mungkin anak muda zaman sekarang belum kepikir nih, kayak mikirnya pensiun aja tapi nggak tahu tuh ahli warisnya gimana. Mungkin boleh dong di spill dikit-dikit gimana sih cara Nah, mengelolanya, atau sebenarnya instrumen apa yang diperlukan? nah sebenarnya balik lagi kalau kita bicara ahli waris ya, kalau kita bicara ahli waris kita harus tentukan dulu ahli warisnya siapa. Itu yang pertama. Nah, biasanya pada umumnya nih, ini pernah ada kejadian tapi saya lupa di mana. Itu ahli warisnya tidak sanggup untuk bayar bea waris. Jadi diwariskan sebidang tanah dan rumah yang cukup mewah, dan sehingga saat untuk balik nama itu kan butuh biaya nih, bukan pajak nih, Oh tapi iya ada iya iya. bea balik nama. Mm-mm. Nah, ternyata biaya balik nama itu kan lumayan gede nih. Sekian tergantung kondisi atau posisi rumahnya di mana. Nah, seandainya penghasilannya kecil, ternyata dia harus bayar misalnya 200 juta, kan dia nggak bisa bayar. Akhirnya rumahnya nganggur gitu aja. Secara legal bukan jadi milik dia. Nah, gitu. Nah, kita bisa ngasih itu juga nih, masukan-masukan bahwa hal yang diwariskan itu tidak hanya berupa bisa benda fisik. Nah, kita bisa Tapi mengalokasikan yang mau bisa juga dalam bentuk tadi kayak saham, oh ya kan oke kayak oke. Berarti reksadana. instrumen Itu juga lain. bisa Oke oke. instrumen lain yang gimana lebih memudahkan kita untuk menjadi yang namanya saya lupa Nggak istilah pakai kerennya biaya apa ya, banyak gitu ya. terdistribusi ya, yang nggak makan biaya banyak. Paling biaya banyaknya ke notaris aja, karena biasanya untuk waris di atas 100 juta itu harus ada surat dari notaris sebagai pewaris yang sah, ada akta notarisnya gitu. Tapi kalau di bawah itu rasanya nggak perlu sih pakai akta notaris, tapi bagusnya memang kalau memang punya waris atau apa diurus juga akta notarisnya, nanti untuk Oke oke. mempermudah proses transisi warisannya Oke. gitu. Nah, Kak, kalau berdasarkan pengalaman Kakak berdua nih ya, mungkin boleh dimulai lagi dulu dari Kak Ina deh. Kak, ceritain dong kayak pengalaman paling menarik yang kayak terserah nih, menurut Kakak yang memorable banget, yang kayak, aduh nih orang udah dibilangin dari awal suruh masuk saham 10%, nggak mau, masih ngeyel. Sampai 10 tahun nggak taunya balik lagi ke Kakak. Nah, gimana tuh Kak ceritanya? Kalau kita sih memang suka dukanya banyak ya Mbak. Ada yang pengen apa namanya mau renov rumah gitu kan. Kita udah jelasin bahwa yang namanya sekarang mungkin untuk renov rumah itu untuk keuangan bapak atau ibu itu belum bisa gitu kan. Tapi masih tetap ngotot, terus akhirnya ngambil utang gitu. Ada juga yang kayak gitu Mbak. Jadi malah dia capek sendiri mau bayar utangnya gitu kan. Balik lagi ke kita, gimana Bu? Katanya gini-gini. Itu sih apa ya, seninya lah ya Mbak gitu kan. Kalau yang saham tuh sering tuh kita bilang bahwasanya instrumen yang lain selain investasi yang lain ya, selain misalnya kayak tanah, kan banyak kan kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah tua gitu kan maunya ke fisik ya, tanah, Properti. emas segala macam. Iya, properti. Kalau yang saham kan malas ribet, atau reksadana juga Nggak gitu. Padahal ngerti. sebenarnya kan iya nggak ngerti. Padahal sebenarnya cuman kita login, sign up gitu-gitu aja sih kan Mbak sebenarnya gitu. Gampang gitu dengan modal 100.000, sedangkan reksadana juga yang modal 10.000 udah bisa nabung kayak gitu kan. Tapi maksudnya udah dijelasin gini-gini, malah udah dikasih tahu dari tahun-tahun kapan gitu kan. Nah itu masih itu pengalaman pribadi juga tuh Mbak, bukan nggak jauh-jauh sih, suami saya juga saya bilang gitu kan. Pengalaman pribadi Mbak. Ternyata Jadi suaminya sendiri. suami sendiri pun orang yang terdekat kita ya, maksudnya kan kita sebagai financial planning yang udah punya ilmunya lah, dan kita kan harus ngasih ngerangkul lah teman-teman atau keluarga-keluarga terdekat supaya Pasti. ibaratnya itu tuh bahwasanya keuangannya itu tuh benar gitu Bagus kan. juga Nah, menyelamatkan orang nah sekarang sekarang dia malah ketagihan Mbak mau main saham terus gitu kan, karena udah kena nih enaknya gitu kan. Itu sih pengalaman yang paling apa namanya memorable lah Mbak. Kalau Pak Rahman nggak tahu deh gimana. Sorry Pak Rahman, suaranya masih ke mute. Kalau saya yang paling memorable Oke. itu adalah saya harus mengkoreksi banyak polis asuransi dari klien saya. Ini Ngomonginnya pekerjaan asuransi yang nih. paling Gimana nih? pusing ya. Jadi ngomongin asuransi agak meleset dari tema kita sih sebenarnya ya. Tapi ini based Nggak on apa-apa. experience. Saya punya banyak klien ini kan, mereka juga udah main di saham, investasi, reksadana segala macam. Tapi banyak punya asuransi. Saya pernah koreksi, dia punya sekitar 15 polis nih. Kayaknya dia pecandu asuransi. Dia punya 15 polis. Asuransi. Oke. Satu ibu-ibu nih punya 15 polis dari orang yang sama, tapi udah berapa kali pindah asuransi, tapi dia punya terus polisnya. Ada sekitar 15-an polis kalau saya nggak salah, waktu itu dikasih ke saya
Mas tolong dibedah ini seperti apa kondisinya, kok saya lihat antara yang diomongin sama agent oknum sama yang terjadi beda, ini ada apa, gimana saya supaya jadi untung, nah sementara si yang jualan ini adalah teman gereja saya katanya gitu kan, masa sih dia bohong. Nah, jadi akhirnya kita ngeberesin itu berapa hari, saya baca, saya teliti, saya lihat gini, Ci balik lagi kalau misalnya Cici mau untung nih, maaf ngomong nih ya, karena kebetulan deket, ya salah satu caranya untuk Cici untung ya Koko harus tutup usia, saya bilang. Karena ini memang udah salah set dari awal. Kalau mau Tadi putus untung, nggak? salah Kalau satu, mau untung? salah cara mau untung adalah Koko harus tutup usia, saya bilang. Oh, oke. Wow. Loh, kenapa gitu katanya. Maaf banget nih Ci ya, jadi gini, kalau Cici dikatakan bahwa ada nilai investasinya di asuransi, iya benar ada nilai investasi, tetapi investasi itu dilakukan untuk yang namanya pembayaran saat Anda melakukan yang namanya cuti premi. Artinya kita tidak melihat itu sebagai satu investment. Di asuransi itu adalah protection. Protection di mana saat terjadi sesuatu resiko, itu maka ada sejumlah nominal yang dibayarkan ke kita. Nah ini unik kan itu. Nah jadi gimana supaya untuk, nah kita bisa cek, saya bilang dari data polis bulanan ini dana investasi Cici itu cuma sekitar 200 juta kalau dicairkan. Dan sekarang posisinya kalau dicairkan semua maka proteksi itu akan hilang. Tetapi kalau tidak dibayar maka asuransi ini akan lapse. Jadi seperti apa bagusnya? Seperti apa bagusnya ya tinggal Cici tanya ke asuransinya, ini saya bayar preminya tok berapa gitu. Supaya asuransinya Itu sekian boleh tetap tahu nggak, jalan. Kak? Kalau case itu Betul. berarti dia ngambilnya asuransi jiwa kah? Dia Atau ngambilnya asuransi... kebanyakan unit link. Oh, unit link. Oke. Jadi itu Oke, udah oke, tahun oke. lama ya, di tahun-tahun 2013 2014 itu banyak banget klien yang udah beli asuransi. Sebenarnya tidak salah dia beli asuransi, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan saja. Betul, Dia karena butuhnya agentnya apa, yang dibeli apa. banyak oknum yang Banyak oknum, menyalahgunakan. benar. Oke, mungkin boleh Tapi dijelasin oknum, dong Kak, di sini mungkin masih ada apa yang tuh? masih ada yang bingung unit link itu gimana ya maksudnya gitu. Nah, jadi unit link ini bisa dibilang salah satu asuransi yang lumayan modern ya. Artinya dia ada yang namanya risiko yang diproteksi, tapi ada juga dana yang diinvestasikan. Bedanya apa? Kalau yang di tradisional, biasanya kita beli asuransi untuk hangus duitnya. Artinya 1 tahun hangus dengan ada plafon plafon klaim yang sudah ditentukan di awal, misalnya bayar rumah sakit sekian selama 1 tahun. Nah tapi di unit link itu biasanya lebih fleksibel. Jadi kita misalnya bisa diproteksi sampai dengan usia 99 tahun, tetapi kita bisa bayar cukup di 5 tahun aja. Nanti tahun ke-6 kita cuti premi. Nah tetapi cuti premi ini dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya cuti premi itu bukan berarti premi kita tidak dibayarkan, tetapi premi kita dibayarkan oleh nilai investasi yang tertanam tadi saat kita bayar asuransi di pertama kali. Nah itu harus diperhatikan juga, ada biaya akuisisi yang dipotong oleh perusahaan asuransi di tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi kita harus jeli juga nih, jangan sampai nanti ngerasa saat dibilang, oh ada nilai investasinya nih, dikasih yang namanya proyeksi ilustrasi, ngerasa ini adalah duit yang akan kembali, padahal enggak, ini proyeksi aja. Padahal bukan, proyeksi aja. Nah proyeksi demikian itu sebenarnya bisa dilakukan juga saat di reksadana atau di saham. Kalau kita bayar terus segini-segini dengan return sekian, nah nanti future value-nya sekian. Nah itu juga salah satu fungsi dari financial planning. Misalnya mau tahu nih, mau tadi kayak Mbak Ina bilang mau pensiun duitnya berapa nanti. Nah itu kita bisa hitung dengan rata-rata investasi yang sekarang berapa, instrumennya ini sebaiknya. Bukan emitennya ya, instrumennya ya. Bukan berarti nanti kalau kita kasih emitennya seolah-olah kita pom-pom gitu kan. Oh ini beli pom-pom saham ini enggak. Tapi kita kasih nih, oh ya Pak, ke saham ini, saham yang lagi bagus sektor ini. Biasanya kita kasih opsi. Atau nanti misalnya kalau misalnya tidak berani di saham, nanti kasih reksadana yang ini. Tapi itu balik lagi ke klien nanti mau pilih yang mana gitu. Dan saham dan reksadana pun dalam 3 bulan itu wajib direview. Kenapa? Karena harganya kan pasti fluktuatif ya, terutama yang berkaitan dengan saham. Jadi nggak bisa juga duduk aja taruh terus tiba-tiba mau cair pas IHSG drop di 6.000 misalnya. Pas beli rata-rata IHSG di 7.800 gitu kan. Jadi kacau juga gitu. Nah, menurut kakak sendiri nih, kan sekarang investasiku nanti dari tadi kita juga udah bahas ongoing, selain saham kita juga akan punya reksadana dan obligasi dan perencanaan keuangan. Nah, kakak sebagai perencana keuangan nih yang udah bergejolak bertahun-tahun, menurut kakak cukup nggak sih kalau misalnya orang itu cukup taruh instrumen investasinya di reksadana, saham, dan obligasi aja? Sebenarnya udah cukup-cukup aja nggak sih gitu? Mungkin Kak Ina mau jawab dulu? Balik lagi. Kalau cukup atau enggaknya tuh balik lagi kita harus lihat lagi keseluruhan tadi pendapatannya berapa dan kira-kira tujuannya financial goals-nya apa. Jadi kalau misalnya kita bilang
cukup atau tidak cukup, tapi goalsnya nggak tahu ya kita nggak tahu tuh cukup atau nggak. Misalnya financial goalsnya adalah beli mobil LCGC ya, mungkin di harga 100-200 dengan porsi tabungan yang 20 juta atau 5 juta sebulan, mungkin cukup. Tapi kalau ternyata yang mau dia beli adalah Mercedes-Benz, ya itu pasti nggak cukup gitu kan. Atau misalnya mungkin buat cowok yang salah satu financial goalsnya adalah menikah lagi gitu kan. Wah ini susah juga nih kita pusing juga tuh ngaturnya gimana. Karena harus adil sama istri pertama gitu kan. Iya dong. Jelas. Tapi kalau gitu nih Kak, kalau bukan saham reksadana Gimana? ataupun obligasi, kira-kira instrumen apa dong Kak yang Kakak akan suggest gitu? Apakah kripto Kakak juga saranin atau forex atau gimana nih? Kalau kita sih Kalau untuk trading idea kita mungkin boleh kasih ya kayak NFT mungkin, tapi mungkin dalam porsi yang tidak banyak. Seperti misalnya forex, oke, boleh. Kalau misalnya memang profil resiko nasabahnya cukup agresif, boleh nih main di forex. Tapi kita tidak menyarankan untuk ke binary options yang cuma nebak naik atau turun. Iya. Gawat nih, Ya, gawat sekarang nih. Gitu. udah mulai ditangkap-tangkepin Udah gitu mulai. ya. Boleh. Jadi itu kan balik lagi ke risk profile-nya nasabah. Kalau memang risk profile-nya agresif dan mereka yakin, misalnya mau di kripto, boleh mereka taruh di kripto. Kita akan suggest juga itu kripto, tapi mungkin porsinya kecil. Dan mungkin saat mereka mencoba di kripto dalam 3 bulan menarik, mungkin mereka mau naikin porsinya, kita lihat itu bisa ya, monggo aja. Boleh. Jadi nggak ada batasan atau nggak ada larangan dalam financial planning. Balik lagi ke profil risiko dari klien kita, gitu. Jangan sampai yang takut sedikit duitnya hilang, terus kita suruh ke saham. Padahal bayar parkir 2.000 aja kagak mau gitu kan. Repot. Berabe ya, padahal baru minus dikit Berabe, udah bener. tangan keringetan, langsung demam. Benar, langsung benar. Tidak Itu tenang. pertama kali dulu reksadana itu mengsuggest reksadana kan sempat naik turun. Itu nasabah begitu reksadananya turun gara-gara indikator turun IHSG turun di bawah 6.000, waktu itu masih di 5.800 kalau nggak salah saya. Sempat turun ke 5.600 tuh pada nelponin. Oh, Pak Rahman nih gimana nih dana saya? Waduh, nggak, tenang aja gitu. Pada nelponin nih. ya teman saya juga ada tuh pengalaman Mbak Sila. Ada teman tuh kan yang baru bener-bener terjun ke saham gitu kan. Terus dia ngerasa memang mungkin profil risikonya agresif gitu. Padahal sebenarnya sebelumnya dia belum ngetes nih apa sih profil risikonya gitu kan. Nah kemudian dia invest nih banyak ya di saham. Terus turun parah gitu sampai dia diamin istrinya. Temen saya tuh ada yang kayak gitu. Sampai dia bingung kan, istrinya juga bingung kok kenapa dia suami saya kayak gini gitu kan. Itu tuh bener-bener apa psikologisnya sampai kan ke main tuh mental. ya Mbak. Maksudnya, ke mental gitu. Jadi harus disesuaikan bener-bener kata Pak Rahman tadi. Kita harus tahu dulu profil risiko kita seperti apa. Kita ketar-ketir nggak sih hati kita kalau misalnya aduh kena udah 10% atau 5% turun gimana gitu, atau cuman ya udah biasa aja. Itu kan beda-beda tuh tiap orang gitu. Berarti Dan itu konsultasi juga sama dipengaruhi oleh umur Mbak biasanya Oh gitu. iya, jelas. Pengaruh umur, ya jelas kan pasti. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Itu ada kita bisa kita bisa ngasih tahu nih, ini loh profil risiko Mbak Cila apa gitu. Itu kita bisa tahu, kita bisa konsultasi tentang itu sih bisa gitu. Oke. Berarti konsultasi sama Cuan Kui bisa 100% online ya? Bisa banget, bisa banget. Justru kebanyakan klien kita juga kebanyakan dari luar daerah, kita domisili sih, mostly. Oh, oke. Tadi aku belum sempet nanya. Karena yang sebenarnya saya Cuan lihat Kui juga ini dari sebenarnya beberapa berdiri dari tahun keliling berapa beberapa ya, Kak? provinsi di kalau Cuan Kui-nya berdiri secara resmi Cuan Kui itu dari 2020 ya. Kalau saya nggak salah 2020, tapi Oh, kalau dari 2020. konsultasi financial planningnya sendiri, udah sebelum dari 2020 kita udah mulai. Oh, cuma Tapi belum sebagai nama Cuan Kui. Cuma belum dilabelin aja. Akhirnya karena kita punya passion yang sama nih, ya udah kenapa nggak kita join aja sekalian gitu kan. Karena financial planning kalau satu Oke, orang tadi tuh mungkin lumayan boleh ribet. lanjut. Oh iya, panjang soalnya ya, Kak. Harus tadi ada proteksi, Panjang, dana bener. darurat, ngelihat ahli waris, pajak, asetnya juga harus ditelaah Benar. lancar, tidak lancar. Oke. Mungkin tadi boleh lanjut, Kak. Kenapa kliennya kebanyakan dari luar daerah? Kalau yang saya perhatikan ya, hampir 5 tahun nih saya di bidang ini ya, hampir 5 tahun lebih ya. Itu financial literacy ini kayak financial planning itu masih terpusat ramainya di Pulau Jawa. Oh. Kayak kalau di daerah ini masih kayak buat apa sih kayak gitu, nggak penting gitu, itu. nggak penting-penting banget gitu. Karena Mungkin mostly masyarakatnya masih lebih cenderung investasi ke tanah, belum terbuka untuk hal-hal yang istilahnya baru gitulah, kita bawa baru gitu belum.
Mungkin karena jaringannya juga ya Kak, kayak kita live IG sore hari ini jaringannya juga sulit Benar. gitu ya. Jadi kalau mereka mau main saham takut nanti nyangkut gara-gara sinyal gitu kan. Takut nyangkut, benar bisa jadi tuh. Tapi Oke. so far nih yang kita temuin ya salah satu platform yang terbaik itu paling cepat kemarin ya dari klien kita juga itu adalah di Investasiku ya katanya. Cepat banget buka rekeningnya. Oh, Cepet banget, jelas, luar biasa. jelas. Iya dong. Sebagai salah satu platform yang 100% online dan digital gitu kan. Kan kita mengutamakan Benar. itu untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi jelas. Nah, oke, kalau gitu aku ngelihat ya ada teman-teman yang nanya di Q&A. Jadi kayaknya mereka sudah cukup paham dan sudah cukup memahami arahnya cuanku ini kemana gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik nih, kayak aduh kayaknya saya butuh deh di review gitu, keuangannya kok asetnya nggak nambah-nambah, utangnya doang, pay letternya susah dibayar. Nah mungkin bisa nih kontak ke cuanku. Nah gimana nih Kak, mungkin boleh jelasin ada tahapannya, ada paket-paketnya, atau ada kelasnya mungkin? Kalau kelas kita pasti ada, bahkan kita kelasnya kita bisa mensertifikasi yang paling junior ya untuk jadi perencana keuangan juga gitu. Kita qualified mentors ya untuk itu. Cuma kita nggak sebut merek dulu. Nah, terus juga kalau misalnya mau konsultasi ke kita itu bisa DM kita di IG atau mungkin bisa Telegram kita di ID Cuankuy. Itu bisa kok, pasti kita respon. Kecuali misalnya tengah malam jam 12 malam ya mungkin nggak ada yang respon gitu. Tapi biasanya kita Jelas. respon. Okay. BTW kakak berdua ini sekarang udah full time jadi ngelola Cuankuy aja atau tetap kerja di sektor perbankan? Kita masih jalanin dua-duanya sekarang. Masih jalanin dua-duanya. Oke, iya kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Iya gitu ya. Sampai salah satu menghasilkan lebih banyak baru ditinggalin salah satu gitu kan. Harapannya sih yang ini ya, bukan yang itu kan? Harapannya yang ini loh, harapannya yang ini. Harapannya yang ini. Pensiun Iya. dini di sini. Iya.